Rusia melancarkan gelombang serangan rudal ke sejumlah kota di Ukraina pada 17 Agustus, hanya beberapa jam sebelum Presiden Volodymyr Zelensky dijadwalkan menghadiri perundingan damai dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Trump dan Zelensky akan bertemu di Washington 18 Agustus waktu Amerika Serikat menindaklanjuti pertemuan tatap muka Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska 15 Agustus. Wali kota Kharkiv Ihor Terehov melaporkan sebuah rudal menghantam bangunan tempat tinggal di kawasan industri kota tersebut sekitar pukul 23 waktu setempat. Gubernur daerah Kharkiv Olesny Hubov menyebut sedikitnya 11 orang terluka, termasuk seorang gadis berusia 13 tahun. Ledakan juga merusak belasan bangunan apartemen, 5 kendaraan, serta lebih dari 1.000 jendela di kawasan sekitar lokasi serangan. Media sosial Rusia melaporkan 4 rudal balistik Iskander-M Rusia diluncurkan menargetkan Oleksandrivka, Oblast Donetsk, Kota Kharkiv, Oblast Kharkiv, Kota Sumy, Oblast Sumy dan Pavlohrad, Oblast Dnipropetrovsk. Perkembangan lain, Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Washington pada 17 Agustus malam, di mana ia akan bertemu Donald Trump untuk perundingan damai. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Ukraina di tengah tekanan Trump yang menginginkan penyelesaian cepat untuk mengakhiri perang paling mematikan di Eropa dalam 8 dekade. Trump meningkatkan tekanan terhadap Zelensky menjelang perundingan damai 18 Agustus di Washington dengan para pemimpin Eropa. Ia mengatakan di Truth Social bahwa Presiden Ukraina dapat mengakhiri perang secepatnya jika ia menginginkannya. Atau ia dapat memperpanjang perang. Trump menegaskan bahwa Ukraina tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan NATO atau merebut kembali Crimea dari kendali Rusia sebagai bagian dari kesepakatan potensial apapun dengan Moskow. Sementara itu, Zelensky memperingatkan bahwa kesepakatan baru apapun harus mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan konsesi sebagai batu loncatan untuk serangan lain, dengan mengutip perebutan Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Kita semua sama-sama ingin mengakhiri perang ini dengan cepat dan andal. Dan perdamaian harus langgeng. Tidak seperti bertahun-tahun yang lalu, ketika Ukraina dipaksa menyerahkan Crimea dan sebagian wilayah timur kami, sebagian Donbas, dan Putin hanya menggunakannya sebagai tempat persiapan untuk serangan baru. Atau ketika Ukraina diberi jaminan keamanan pada tahun 1994, tetapi tidak berhasil, kata Zelensky. Para pemimpin Eropa mengumumkan bahwa mereka juga akan pergi ke Washington untuk bergabung dalam perundingan tersebut. Trump, yang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus, telah mengisyaratkan keselarasan yang lebih besar dengan Moskow dalam mengupayakan kesepakatan damai yang komprehensif daripada memulai dengan gencatan senjata. Zelensky dan Trump dijadwalkan bertemu pada 18 Agustus, dengan sesi tatap muka yang diharapkan sebelum para pemimpin Eropa berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas, ujar seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada Reuters. Zelensky akan datang ke Gedung Putih bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Finlandia Alexander Stubb, dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Pertemuan di Washington ini menyusul panggilan telepon panjang antara Trump dan Zelensky pada 16 Agustus, sehari setelah pertemuan puncak Trump dengan Putin di Alaska. Zelensky tidak diundang ke pertemuan puncak tersebut, di mana Trump mengatakan bahwa ia dan Putin telah membuat beberapa kemajuan dalam perundingan damai, meskipun tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri perang. Para pemimpin Eropa mendukung upaya perdamaian Trump tetapi mengatakan Ukraina harus memutuskan wilayahnya. Zelensky berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan wilayahnya kepada Rusia sebagai bagian dari negosiasi perdamaian, dan justru menegaskan bahwa langkah pertama haruslah gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025. Setelah melakukan pertemuan itu, Trump sepakat mendukung usulan Rusia mengambil alih kendali penuh atas 2 wilayah Ukraina. Menurut sumber, Putin secara de facto menuntut Ukraina meninggalkan Donbas. Wilayah tersebut terdiri dari Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Menurut sumber, Trump cenderung menyetujui rencana Putin. Tanya setuju Rusia mengambil alih kendali penuh atas 2 wilayah Ukraina. Trump juga setuju membekukan garis depan di 2 wilayah lain yang hanya sebagian dikuasai Moskow. Putin menyebut apabila tuntutan Rusia dipenuhi, militernya akan menghentikan serangan ke wilayah Kherson dan
Zaporizhzhia. Setelah bertemu dengan Putin, Trump kemudian melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu 16 Agustus. Tanya dengan Zelensky, Trump juga berbicara dengan pemimpin Eropa tentang pembicaraannya dengan Putin. Kepada Trump, Zelensky menolak dengan tegas untuk meninggalkan Donbas. Alasan menolak meninggalkan wilayah tersebut karena dirinya terikat oleh konstitusi Ukraina. Namun ia tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah tersebut dalam pertemuan trilateral dengan Trump dan Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin membocorkan hasil pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jumat 15 Agustus ke pemimpin Belarus dan Kazakhstan. Namun isi pertemuan itu belum terbongkar secara rinci ke publik. Adapun layanan pers kepresidenan Belarus membenarkan bahwa Putin telah membahas perundingan di Alaska dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Sementara itu layanan pers kepresidenan Kazakhstan juga melaporkan hal serupa. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengatakan pertemuan Rusia Amerika Serikat memberi kontribusi terutama dalam meningkatkan pemahaman Amerika Serikat terhadap posisi Rusia di Ukraina. Terkini Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin menyatakan pertemuan Putin dan Trump di Alaska pada Jumat 15 Agustus lalu menjadi langkah penting menuju perdamaian di Ukraina. Perjumpaan kedua tokoh itu menjadi pertemuan pertama antara petinggi Amerika Serikat dan Rusia dalam lebih dari 4 tahun terakhir. Sebelumnya, Putin menyebut pertemuan berlangsung tepat waktu dan sangat bermanfaat. Menurutnya, diskusi dengan Trump mencakup kemungkinan mengakhiri perang di Ukraina dengan adil, serta pentingnya menangani akar penyebab krisis.